Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di podcast Ren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Dan di program Faith and Pandemic episode kali ini, kita masih akan membahas tentang bagaimana narasi keagamaan atau religiusitas mempengaruhi respon terhadap pandemi kita. Dan dalam episode kali ini, kita akan secara khusus membahas terutama dua hal. Yang pertama, yang disebut dengan kebun gerilya. Nanti kita akan tahu apa itu kebun gerilya. Terus kemudian tentang Wali Songo dan bagaimana kedua hal ini menjadi landasan atau berkaitan dengan respon terhadap pandemi. Dan untuk ngobrolin itu saya tidak sendiri, tentu saya ditemani oleh founder Youth Laboratory Indonesia dan penulis buku Generasi Pi dan Generasi Kembali ke Akar, Mas Faisal. Assalamualaikum Mas Faisal. Waalaikumsalam Ustadz Irfan. Terima kasih Mas Faisal sudah berkenan untuk ngobrol kembali nih di podcast Ren. Selalu senang. Mas Faisal, saya penasaran nih, selama 2020 salah satu yang saya perhatikan dari aktivitas di Instagramnya Mas Faisal adalah kebun gerilya. Nah, pengen diceritain dulu dong sebelum kita nanti akan lebih dalam lagi, pengen ceritain dulu bagaimana sih sebetulnya cerita hingga kemudian Mas Faisal merespon pandemi dengan kemudian melakukan secara gerilya, membuat kebun gerilya ini, Mas. Bikin kebun. Jadi kebun gerilya itu kita buat, itu kita mentransformasi kebun di rumah tahun lalu, tepatnya sebulan setelah pandemi pertama di Jakarta ya. Sudah mulai ada yang positif pertama. Itu setelah kita rapat keluarga, saya, istri, dan anak. Nah, jadi kita sudah lama sebetulnya bercita-cita mentransformasi hunian rumah ini menjadi hunian yang sustainable. Gitu. Tapi sebatas wacana saja. Jadi kita sudah ngobrol sudah lama, bahkan dulu sebelum putra kami lahir gitu, pengen punya solar panel, punya kebun di mana ada sayur kita bisa ambil sendiri. Nah, ketika terjadi pandemi, kita langsung ambil keputusan, yuk kita transformasi sekarang ini. Memang kita harus di rumah, kita fokus untuk membenah rumah ini menjadi lebih sustainable, baik itu dari energi, air, dan juga pangan. Itu sih awalnya. Kalau dari segi kayak merawat kebun gerilya ini, sejauh mana sih Mas makan waktunya Mas Faisal? Atau apakah di spare waktu khusus gitu? Gimana Mas? Waktu tahun lalu transformasinya karena harus membabat beberapa pohon-pohon besar, terus harus mulai bikin bedengan, itu cukup banyak. Mungkin setengah hari sekitar 4 jam menghabiskan waktu di kebun, dan saya biasanya harus bangun agak lebih pagi. Dan banyak aktivitas dari mulai menyiramkan pupuk cair, menyiram tanaman, dan karena masih trial and error, banyak yang mati, banyak yang salah pendekatannya. Jadi lebih banyak tahun ini jauh lebih bisa membagi waktu. Jadi saya sudah lebih paham tentang yang ini dia tumbuh kayak misalnya kacang panjang, ternyata lebih bagus tumbuh di atap, terus yang di bawah mungkin lebih ke empon-empon gitu. Lalu yang di bagian teras yang lantai satu lagi itu tomat bisa di situ, cabai bisa di situ. Jadi lebih efisien sih menggunakan waktu dan tenaganya. Waktu tahun lalu waktu memulai memang lebih banyak kerja lembur. Mas Faisal, apakah ada yang istilahnya kayak membantu untuk mengarahkan gitu, atau memang Mas Faisal otodidak, atau memang punya pengetahuan dan senang gitu untuk berkebun, Mas? Ya, jadi istri saya yang dulunya senang berkebun, tapi katanya tangannya panas karena setiap kali menanam sesuatu mati. Dan kalau saya pemahamannya nol, Ustadz. Jadi ada beberapa narasumber lah tempat saya berkonsultasi. Jadi satu ada namanya Mas Gandhi Ali, seorang petani di Jogja yang biasanya saya teleponan sama beliau, yang memang beliau itu mengembangkan pendekatan sustainable, jadi organik gitu. Lalu ada namanya Mas Niko Wanandi, juga scientist, kawan saya, yang dia juga mengembangkan
pendekatan organik juga dengan dia meneliti tentang mikroorganisme. Dan waktu itu sempat saya diajak berkunjung ke Kalimantan ya, untuk melihat namanya ada proyek Katingan di sana, di mana di tengah lahan gambut ternyata para orang-orang di desa itu bisa berkebun di tengah lahan gambut yang sebetulnya mustahil ya, dengan pendekatan organik gitu. Dan jadi ketika saya sudah berkunjung setahun sebelumnya, saya yakin mereka aja bisa, masa saya nggak bisa gitu, walaupun dengan penuh tantangan di tengah ibu kota dengan cuacanya, polusinya, tanahnya, lalu lahannya banyak batu dan sebagainya. Akhirnya ya ketika udah mulai ada panen 1, 2, 3 itu ya kita udah yakin bisa nih sebetulnya gitu. Nah kalau dari segi penamaan gerilya sendiri Mas, itu kenapa? Apakah ada filosofi atau alasan khusus nggak? Sebetulnya ada beberapa referensi literasi, namanya guerrilla gardening ya, sebuah gerakan yang dimulai di Inggris. Saya kebetulan lupa nama penulisnya, dan itu dimulai di tengah kota juga, di mana ada seseorang yang dia dulu waktu kecil dia ingat betul bahwa ibunya selalu berkebun, lalu selalu mengambil hasil dari kebun. Lalu ketika dia tinggal di tengah kota, ada banyak sekali lahan-lahan yang sebetulnya bisa digunakan untuk berkebun. Dan dia secara gerilya tanpa minta izin, dia dinanam aja macam-macam di situ. Gitu. Lalu masyarakat mulai berkolaborasi untuk memelihara hasil apa-apa yang dia sudah tanam gitu. Jadi akhirnya saya pakai, saya apa yang namanya kebunnya, kebun gerilya aja. Gitu. Kalau saya kira kemarin itu ketika baca mendengar istilah kebun gerilya itu mungkin kayak Mas, kalau yang kadang-kadang kan ada orang yang dia berkebun di rumahnya tapi kemudian sangat mempertimbangkan kayak ini yang cantik tanaman ini nih gitu, jadi kayak ngelihat ini. Tapi kalau Mas Faisal, saya ingat banget gitu ketika cerita ternyata padi tumbuh di sini padahal kemarin maunya tumbuhnya di sini tapi dia tumbuh di situ, ya udah nggak apa-apa gitu. Apakah itu gimana Mas? Estetika kita mungkin nomor 3, nomor 4 deh, gitu. Lebih ke apa yang berhasil. Jadi awalnya itu kita pokoknya harus ada yang jadi, harus ada yang panen dan tumbuh hidup nggak mati. Awalnya gitu. Jadi banyak proses pindah-pindah, ini pindah nih cabut lagi dan sebagainya. Lalu di akhir tahun lalu kayaknya kita udah mulai melihat ada perubahan ekosistem di sekitar rumah. Jadi kayak banyak serangga, mulai ada kadal-kadal banyak. Jadi kita lihat si serangga ini makan ini, si rayap dimakan oleh ini. Pada akhirnya kita udah betul-betul nggak memikirkan tentang estetika lagi. Kita mikirnya berarti ini unsur apa yang kurang nih biar ekosistemnya lengkap gitu. Jadi ya udah kita tanam kita tanam pisang, kita coba tanam tebu buat para semut. Jadi pada akhirnya itu kita lebih fokusnya bahwa hunian itu menciptakan ekosistem sendiri yang nanti semua hewan-hewan dan serangga itu ya terpenuhi, sehingga tanamannya jadi nggak mati karena nggak dikerubutin satu dominasi serangga gitu. Dan sekarang rumah kita banyak burung, Ustaz. Wah, itu. Jadi tiap burung rame. Wah, itu pasti itu kayak saya juga sebetulnya baru pindah rumah Mas, dan agak di bawah kaki Gunung Gede gitu. Jadi memang merasakan gitu kayak enak banget gitu dengar suara burung. Padahal kalau yang di rumah sebelumnya masih di kampung juga, padahal itu udah nggak terlalu seheboh dulu. Nah ini juga maksud saya penasaran soal kalau nggak salah Mas Faisal itu pernah juga cerita soal kemungkinan bencana di masa depan gitu. Kalau nggak salah satunya itu yang tahun 2030 atau 2000 berapa gitu yang Mas Faisal cerita soal kelangkaan air. Nah, apakah kebun gerilya juga sebagai bagian dari upaya untuk istilahnya tetap sustain gitu jika itu terjadi, Mas? Iya, betul. Jadi itu yang sering dibahas kan, kajian tentang krisis air itu oleh teman-teman yang memang fokus ke kajian lingkungan hidup, gitu, gerakan hijau dan sebagainya. Tapi ini kayaknya nggak menjadi sorotan berita-berita karena banyak berita yang lebih heboh dan eksotis dan daripada berita tentang krisis air. Jadi krisis air itu nyata banget dan sekarang sudah terjadi sebetulnya.
Dan kira-kira mungkin kalau hitungannya studi dari PBB itu mungkin sekitar 5 tahun lagi ya air itu hanya bisa memenuhi kebutuhan 40% dari dunia gitu. Dan kalau ada petanya itu sebetulnya ada countdown-nya dilakukan oleh sebuah pusat kajian di Jerman dan itu bisa diakses kok. Itu ada diwarnai merah lah daerah-daerah yang nanti akan pertama merasakan krisis termasuk Jawa kalau Indonesia tuh di Pulau Jawa. Jadi itu yang selalu saya sampaikan ke anak saya karena anak saya akan pasti nanti merasakan impact-nya. Dan betul ya hunian ini kita rubah, kita bikin resapan. Kemarin juga anak saya terlibat bikin menanam biopori dan kita mulai menampung air hujan dan rasanya setelah banyak sekali tanaman yang kita tanam hunian jadi nggak terlalu panas dan air kayaknya nggak pernah masalah. Saya lihat sih tahun ini tetangga tuh ada yang mulai itu lagi menggali lagi apa namanya sumur, ya? air sumur ya. Jadi kayaknya itu masalah nyata yang sebetulnya setiap orang, terutama yang tinggal di Pulau Jawa ya di Indonesia itu perlu memberi perhatian. Ya. Ini Mas Faisal, ini nggak sih apa namanya kayak struggle gitu untuk menjaga pola hidup Mas Faisal yang sekarang gitu. Kalau saya lihat kan kayak dengan Kebun Gerilya terus dengan Mas Faisal itu salah satu penulis yang menurut saya itu kayak concern untuk juga melaksanakan gagasan yang dia tulis gitu. Kan kadang-kadang ya nulis, ya udah kita nulis kita bilang bahwa oh ini ada masalah nih gini, tapi ya udah gitu. Secara gaya hidup, secara apa nggak berubah. Tapi kalau saya lihat Mas Faisal ini menulis tentang generasi kembali ke akar, kemudian mengupayakan narasi tersebut dan melaksanakan narasi tersebut gitu. Dan ini juga mungkin berhubungan gitu dengan cerita Mas Faisal soal kadang-kadang mahasiswa ngelihat dosen itu berdasarkan material yang dimiliki oleh si dosen itu, tapi bukan dari pengetahuan yang dimiliki oleh si dosen itu. Nah, saya jadi ini pasti nggak mudah nih untuk melaksanakan dan memaintain gaya hidup seperti itu. Terus kalau misalkan boleh cerita nggak Mas Faisal gimana tuh? Susah kalau yang pertama sih saya tidak berupaya membuktikan diri. Itu juga waktu kemarin soalnya ada teman yang bikin apa namanya disertasi lalu mewawancara saya tentang gaya hidup saya. Gitu. Apakah Mas Faisal walk the talk gitu, maksudnya gini kan nulisnya tentang ini terus Mas melakukan gini. Oh iya itu terus. Saya sih nggak pernah merencanakan untuk berhidup seperti ini gitu, seperti sekarang gitu. Tapi karena situasi terus saya melihat loh, saya udah punya ilmu tentang ini, tentang sustainability dan udah saya ini gimana kalau kita coba aja gitu. Jadi itu yang kita bicarakan di rumah, kita berdiskusi dulu gitu. Bisa nggak ya kita? Oh bisa gitu. Jadi kita saling menguatkan satu sama lain. Nah. Kayaknya banyak teman-teman pada akhirnya, terutama penggiat gerakan hijau, gerakan berkebun, permaculture itu yang pada akhirnya berteman juga sama saya, follow saya juga. Mereka mengapresiasi karena saya melakukan itu di tengah kota. Gitu. Itu. Nah, yang katanya mereka susah, terus kita juga baru sadar itu. Oh gitu, ternyata susah ya gitu. Kita mau jalanin aja gitu kan. Jadi ya kita melakukan itu karena kita saling menguatkan aja satu sama lain, sama kita benar-benar ini kacamata kuda Ustadz. Jadi saya rasa semua jauh jadi lebih mudah kalau kita nggak membandingkan sama yang lain. Jadi kita benar-benar fokus aja. Jadi kalau ada masalah nih di lahan hunian, jadi kita fokus aja bertiga, ini kita apain ya gitu. Jadi kita emang 2 tahun ini agak tidak terlalu memperhatikan apa sih yang dilakukan teman-teman atau orang lain gitu. Kita udah fokus sama yang kita lakukan dan pada akhirnya ya terus udah jadi ya terus ternyata ini banyak yang apresiasi, kita juga terkejut juga gitu. Itu apakah ada pengaruh nggak Mas Faisal dari apa ya concern Mas Faisal juga terkait para wali gitu? Sehingga kemudian membentuk sikap mental yang seperti itu, Mas. Kayaknya kalau menurut saya kan nggak tahu sih, tapi kelihatannya kan susah juga gitu kan? Ya susah juga gitu. Ya itu ini jadi memang ya kemarin juga ada teman-teman muda yang bertanya ke saya, Mas Faisal gimana caranya seperti Mas Faisal akademisi
yang berpikir secara positivistik, tapi juga melibatkan banyak hal-hal yang sifatnya keruhanian gitu kan. Saya pikir sebetulnya keduanya saling melengkapi. Jadi ketika saya menjadi seorang saintis, saya tidak perlu melepaskan keruhanian saya gitu, karena ini juga dibutuhkan dalam banyak dimensi kehidupan, dan kemampuan saya untuk berpikir jauh lebih tajam, lebih fokus dengan saya melibatkan keruhanian yang saya sering cerita juga ke anak-anak sekarang ya. Kayak mahasiswa tirakat gitu kan, itu kayak sesuatu yang udah jadi langka gitu di anak-anak sekarang gitu. Jadi pun dalam berkebun, saya tuh buka-buka ini juga, kitab-kitab doa gitu. Ini ini mati, ini banyak hama gitu. Pasti kan dulu ada bacaan doa untuk menangkal hama. Ternyata nemu. Dan kemarin saya juga disuplai sama seorang kawan muda filolog yang dia baru menerjemahkan ada kitab lama itu tentang doa-doa Wali Songo untuk berkebun. Terus saya ingat Mas Faisal nih, saya baru terjemahkan gitu. Saya lihat, ada doanya. Terus saya coba, betul ternyata jadi ini bayamnya jadi keluar semua. Jadi itu dua hal yang tidak bertentangan. Apalagi sekarang banyak riset-riset yang misalnya mengatakan air bereaksi terhadap emosi dan suara. Waktu saya ke Katingan, ada satu alat itu yang saya ditunjukkan, itu bisa mengeluarkan suara tanaman, Ustadz Irfan. Jadi kalau misalnya tanaman dekat matahari, dia mengeluarkan nada-nada gitu. Dan kalau kita dekat, kita sentuh gitu. Jadi sebetulnya ini doa dan tirakat dan apa yang sudah dilakukan para wali dulu, saya yakin adalah teknologi yang belum terbukti saja secara sains positif gitu. Jadi saya tidak pernah tinggalkan. Nah, ini nih kata kunci yang juga menarik dari Mas Faisal, teknologi. Bahwa dari kadang-kadang kita ngelihat teknologi itu sesuatu yang hadir di masa kini gara-gara modernitas, padahal sesungguhnya banyak teknologi dalam bentuk kearifan dan seterusnya yang kita anggap itu sesuatu yang kuno. Kalau dari perjalanan Mas Faisal meneliti ini, apa sih kearifan gitu yang mungkin paling mudah diimplementasikan dari para wali, terutama dalam kondisi pandemi seperti sekarang untuk anak muda nih, Mas? Untuk anak muda, kalau sekarang kan masalah utama itu adalah masalah mental health ya. Dan itu kayak jadi perbincangan semua orang kayaknya 3 tahun terakhir. Jadi anehnya ketika teknologi makin canggih, terus semua makin mudah diakses, terus malah banyak galaunya gitu, Ustaz. Itu kan aneh. Iya, benar. Terus semua, kalau zaman dulu saya hiburan sedikit sih sebetulnya, waktu saya SMP, SMA itu sedikit sekali. Dan kalau mau dapat hiburan juga susah gitu kan. Kalau sekarang jauh lebih mudah malah, tapi lebih mudah mental breakdown lah, itu tanda petik. Jadi makanya saya sekarang mulai memberanikan diri untuk bicara tentang Wali Songo lagi, dongeng-dongeng kisah mereka, yang sebetulnya banyak yang bisa kita ambil dari mereka, bahwa satu, kesendirian itu suatu hal yang mereka embrace lah istilahnya. Bukan sesuatu yang negatif gitu. Yang sekarang kalau anak muda merasa kesendirian gitu, saya nggak punya teman gitu, saya nggak ada yang merespon saya gitu, mulai lagi ada FOMO juga ya. Ada FOMO gitu kan. Nah kalau dulu para wali malah mencari kesunyian itu untuk bertafakur, untuk menggali lagi tentang jati dirinya, malah menemukan pemikiran-pemikiran hebat dari situ. Itu hal sederhana yang saya coba aplikasikan, dan ini juga saya praktekkan bukan hanya untuk saya, untuk anak saya yang selama PPKM itu juga dia harus sendiri, dan dia merasa, harus gimana nih itu, dan dia bereaksi sangat radikal di rumah karena dia melihat teman-temannya ada yang beralih ke game online hampir sampai tengah malam gitu kan. Ada yang tetap keluar rumah, bermain, berkumpul. Terus dengan saya diminta ayah saya dan ibu saya untuk tetap di rumah. Ini negatif sekali. Lalu kita beri pengertian, ini tidak negatif, ini sebuah proses. Malah untuk membuat kamu jadi menemukan diri kamu sendiri. Gitu. Berarti jangan-jangan pandemi ini adalah kondisi eksternal yang dalam tanda kutip memaksa kita untuk bertirakat gitu ya, Mas, ya, kalau dari perspektif seperti itu.
Kemarin saya baru mendengar kajian dari Hmm. sejarawan Keraton Kanoman Cirebon ya, Hmm. Kang Farihin gitu. Dan dia banyak bercerita tentang kisah-kisah Black Plague gitu kan, Hmm. pandemi di abad 14, Hmm. 15, lalu di awal abad 20. Dan memang iya, jadi dulu para wali dan keturunan dari para wali itu ketika pandemi, mereka langsung kayak ada switch, ini aja nge-switch langsung ke dunia Hmm. dirakat. Hmm. Dan bahkan dalam catatan sejarah ketika Spanish flu itu sampai pemerintah kolonial berkonsultasi ke Hmm. para kiai di Oh iya, Buntut iya. itu gimana caranya, lalu ditirakatin dan setelah itu pandemi hilang dengan sendirinya. Jadi itu mungkin ya, saya lihat kan sekarang kita sangat-sangat bergantung kepada sebab-sebab material ya, vaksin itu, makan sehat, vitamin gitu kan, olahraga Iya, gitu. iya. Tapi hal-hal yang non material gitu seperti Hmm. tirakat, zikir, doa, ibadah, puasa gitu, itu juga sebetulnya sangat penting. Iya. Ini eh, saya agak loncat dulu Mas Faisal, tapi jadi saya jadi penasaran Mas Faisal, kalau saya baca, kalau saya lihat di Instagram kan sangat sangat antusias sekali gitu, sangat kelihatan banget gitu, apa ya namanya, menyenangi sekali ketika mengelaborasi, membedah persoalan Wali Songo ini. Ini apakah perjalanan Mas Faisal untuk meneliti ini adalah bagian Mas Faisal untuk menemukan akar atau yang semisalnya, Mas? Iya, emang udah bertahun-tahun lalu, ketika masih bujang sih. Lalu Hmm. ya, ketika saya sudah menikah, ternyata istri juga menggandrungi sejarah. Ya kita Hmm. menelusuri akar persilsilahan keluarga kita gitu. Hmm. Dan kita mencoba mencari bukan hanya ini garis genealogis kita, tapi juga garis risalahnya apa ya. Jadi kan kita mungkin keturunan siapa-siapa, tapi uh, masalah darah itu kan menurut kita nggak terlalu penting. Masalah risalahnya dulu, berarti leluhur kita membawa risalah apa gitu, ajaran apa. Karena kebetulan saya pendidik juga, dosen gitu, dan istri saya juga. Jadi kita mewarnai risalah-risalah dari roots kita, dari akar-akar kita juga dalam apapun yang kita kaji atau kita ajarkan ke anak-anak muda gitu. Dan itu dari Cirebon ya, Mas, ininya. Iya, Gading Hmm. ternyata bersinggungan dengan Hmm. Cirebon, dengan juga Sunan Gunung Jati gitu. Dan Hmm. nah itu yang waktu beberapa tahun lalu ketika kita baru membuka yang membedah silsilah keluarga, kita kaget sendiri, ada nama-nama ini ya. Hmm. Apa iya kok kita keluarannya begini. Jadi Tuh, kita penasaran gitu kan. ya, ya, ya. Waduh, kalau dari ya ini sebetulnya saya juga karena ya saya penasaran karena memang ada kemiripan gitu di keluarga saya juga ada silsilah yang tersambung gitu, tapi mungkin belum ada yang melakukan perjalanan untuk menemukan dan merangkai risalah-risalah tadi itu, Mas. Makanya kayak ini apakah kayaknya ada motivasi yang lebih besar nih ketimbang persoalan kecintaan terhadap sejarah dan pengetahuan. Mas Sesal, kalau dari setelah melakukan penelitian itu ada nggak sih berarti hal yang apa ya yang hilang atau yang tercerabut gitu dari keberagamaan para wali dan Muslim yang hidup sejaman dengan mereka dengan kita hari ini gitu. Kira-kira apa yang tercerabut, Mas? Yang tercerabut sih menurut saya, dulu tatanan masyarakat itu Hmm. kan ada Brahmana, terus Hmm. ada Satria dan sebagainya sampai Sudra, Hmm. Waisya. Itu tertata sedemikian rupa di mana orang yang ruhaninya kuat dan berilmu itu posisinya selalu di atas masyarakat gitu. Di Hmm. Nusantara selalu seperti itu, dan kayaknya almarhum Pak Agus Nyoto selalu bercerita tentang itu. Hmm. Makanya para Sunan kan begitu dihormati dan dijadikan referensi ilmu dalam Hmm. berbagai spektrum permasalahan gitu. Nah, sekarang kebalikannya. Jadi terutama bagi anak muda yang terlihat memiliki banyak sekali materi gitu kan, Hmm. terlihat memiliki banyak follower gitu, itu malah yang menjadi rujukan untuk banyak permasalahan hidup. Bahkan Iya. ketika COVID pun pada akhirnya misalnya solusinya gimana, nanya ke para influencer nih gitu.
Nah itu sih, jadi itu yang kayak perlu kita restorasi sedemikian rupa, bagaimana caranya agar orang yang berilmu, orang yang memang memiliki kebersihan hati dan mereka bertirakat gitu kan, itu kita tempatkan pada tempatnya gitu. Ini mungkin ya, apa namanya yang di date of expertise itu ya, Mas Faisal? Iya, Tom Nichols juga mungkin kan juga sudah bicara tentang itu dalam konteks. Kayaknya Tom Nichols itu kesel aja karena dia kan orang pinter. Terus dia udah beberapa kali menang Who Wants to Be a Millionaire, itu kan soalnya susah-susah gitu. Jadi tapi nggak pernah ada yang nanya ke dia, terus dia berpikirnya ada yang salah gitu. Nah, tapi kalau itu dari perspektif Tom Nichols yang tinggal di Amerika Serikat, tapi kan di Nusantara kita punya kosmologi yang berbeda karena memang orang-orang yang bisa memanage ya Nusantara itu adalah harus punya satu rasa dan karsa dan kebatinan yang kuat gitu. Karena memang beda ininya, alamnya gitu. Iya, benar-benar. Ini terakhir deh Mas Faisal, saya penasaran nih. Ada yang saya pernah nggak tahu di buku mana gitu, pernah mendengar tentang bahwa nantinya kayak Nusantara akan menjadi salah satu kekuatan utama dunia juga gitu. Dan kadang-kadang ada yang melihatnya dari sudut pandang ekonomi akan jadi 4 besar atau 3 besar di Asia dan seterusnya gitu. Ada juga yang melihat karena populasinya besar, kemudian pergeseran ekonomi beralih ke Asia dan Afrika dan seterusnya. Nah, kalau dari Mas Faisal sendiri melihat apa ya kayak ramalan atau prediksi itu gimana, Mas? Iya, jadi kayak ada sekarang orang sudah mulai berdiskusi lagi tentang kemungkinan itu kan. Ada yang melihatnya kebangkitan itu menerjemahkannya sebagai tadi yang Ustadz Irfan bilang dari sisi ekonomi ya. Jadi nanti kita bisa mengejar nih dari demografi mengejar Cina gitu. Dari sisi pendapatan kita komoditasnya bisa nanti ini lagi mengalami boom naik harganya gitu kan. Lalu banyak diskusi tentang endgame 2045 gitu kan. Tapi saya lihat semua itu perhitungan material gitu. Yang itu tidak sama dengan yang diceritakan mungkin dalam naskah-naskah misalnya Jayabaya dan Unggah Wangsit Prabu, itu mereka nggak bicara itu juga sebetulnya. Lalu ada juga yang lebih ke prediksinya kebatinan gitu. Jadi kayak ini semua akan konstelasi berubah huru-hara, lalu tiba-tiba kita jadi jaya lagi gitu kan. Ada juga ya yang seperti itu, tapi saya tidak menganut keduanya ini. Saya tidak melihat dari sisi materi. Menurut saya peradaban maju itu tidak hanya dilihat dari variabel materi gitu kan. Lalu saya juga nggak yakin apabila tiba-tiba ada huru-hara terus tiba-tiba terrestorasi semua gitu tanpa kita melakukan satu intervensi di situ. Jadi saya yakin sih ya sesuai apa yang saya tulis, ya semua akan terrestorasi kalau kita punya ilmu gitu. Ilmu kita paham tentang diri kita sendiri, terus kita paham tentang tanah di mana kita tinggal, tentang buminya isinya apa sih gitu. Itu baru 2045 kita bisa mencapai kebahagiaan sih, nggak usah disebut kita jadi bangsa besar gitu. Bahagia aja dulu gitu. Dan kalau bahagia, sukses kita udah itu dapatnya. Oke, ya Mas Faisal, saya jadi kepikiran itu pertanyaan lagi nih. Nggak apa-apa. Ini pengen minta kayak semacam closing statement atau juga tips dan trik gitu kayak dan nasihat untuk anak-anak muda, untuk para pendengar podcast Ren juga terkait bagaimana untuk apa ya menjadikan pandemi ini sebagai memang kesempatan tirakat sehingga post pandemi kita bisa survive tanpa misalkan kayak mental breakdown dan seterusnya, dan kemudian setelah pandemi ini kita bisa apa ya lebih mengenali diri kita gitu atau bisa lebih menjadi pribadi yang lebih baik. Dari Mas Faisal gimana, Mas? Iya, jadi kalau saya sih berusaha menghayati bahwa pandemi itu tuh seperti anak panah yang ditaruh di sebuah busur sedang ditarik. Ketika ditarik kan tidak nyaman tuh, tegang, tegang banget. Tapi semakin jauh ditarik,
semakin sebetulnya anak panahnya semakin nanti ketika dilepas melesat kencang gitu. Pandemi ini saya yakin banget pasti berlalu karena memang dalam sejarah maupun dalam kitab suci semua ujian pasti ada batas, ada titik akhirnya. Jadi ketika berakhir ya panahnya dilepas, kita melesat cepat. Nah bagi yang kuat selama pandemi itu betul-betul menempa diri baik secara rohani maupun pengetahuan maupun secara fisik, yaitu seperti tadi panah itu memang tegang, semakin tegang, tapi nanti melesatnya lebih jauh dan itu udah pernah kita alami berkali-kali. Dulu di era kemerdekaan Spanish Flu, kita ada Sumpah Pemuda setelah pandemi, dan sebelumnya juga banyak perubahan yang sangat revolusioner setelah pandemi. Jadi saya sih berharap ya karena saya sudah semakin tua juga, yang generasi lebih muda ini agar lebih tahan ketika dibetot itu busurnya, karena pasti ada hasilnya, pasti nanti jadi produk yang luar biasa. Gitu. Siap. Terima kasih nih Mas Faisal, tadi kena banget kata kuncinya soal resiliensi dan bagaimana ngelihat suffering dan struggle karena situasi yang tegang ini tuh bukan sebagai sesuatu yang membuat kita jatuh, tapi sesuatu yang jadi harusnya menguatkan kita. Mas Faisal, terima kasih sekali lagi sudah berkenan hadir. Teman-teman, itu dia diskusi saya dengan Mas Faisal di Veteran Pandemi kali ini. Tonton terus podcast di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan atau menonton program Vet and Pandemic. Program ini didukung penuh oleh pemerintah Australia melalui skema hibah alumni Australia atau Australian Alumni Grant Scheme yang diadministrasikan oleh Australia Awards di Indonesia. Dengerin juga kajian keislaman lainnya di podcast Ren. Cek playlist kami kalau kamu bingung mau dengerin tema kajian yang mana. Ala kulihal, kamu bisa banget berbagi pengalaman keberagamaanmu selama COVID-19 dengan menuliskannya di kolom komentar. Dukung kami dengan klik suka dan subscribe. Jangan lupa tekan lonceng biar kamu nggak ketinggalan kajian kami lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.